Cognitive Neuroscience. Apa sih Cognitive Neuroscience itu? Neuroscience sendiri adalah ilmu yang secara khusus mempelajari tentang neuron atau sel saraf. Neuroscience kognitif mempelajari tentang otak manusia hingga pada tahap molekular. Ardiani pada tahun 2011 menjelaskan bahwa neuroscience kognitif ini merupakan bidang studi yang menghubungkan otak dan aspek-aspek lain sistem saraf, khususnya otak dengan pemrosesan kognitif dan akhirnya dengan perilaku. Selanjutnya yaitu sistem saraf pusat. Variety tahun 2006 menjelaskan bahwa sistem saraf adalah sistem koordinasi berupa penghantaran impuls saraf ke susunan saraf pusat, pemrosesan impuls saraf, dan pemberian tanggapan rangsangan. Bagian otak dan fungsinya. A. Cerebrum. Cerebrum berfungsi sebagai bagian otak yang mengatur suhu dan gerakan. Korteks cerebral dibagi menjadi 4 lobus, dinamai tulang tepat di atas tengkorak. Oleh karena itu, setiap belahan memiliki lobus frontal, lobus parietal, lobus temporal, dan lobus occipital. Scanlon dan Skanders tahun 2011 menyatakan bahwa setiap lobus memiliki area yang didedikasikan untuk fungsi tertentu. B. Cerebellum. Cerebellum terletak di fossa crani posterior di bawah lobus occipitalis dan dipisahkan oleh ventrikel keempat yang memisahkan medula oblongata dan pons. Fungsi otak kecil adalah untuk mengatur gerakan motorik halus seperti koordinasi tangan dan kaki. Selain itu, otak pada bagian belakang ini juga berfungsi dalam keseimbangan tubuh, postur, dan pemerataan fungsi otak kiri dan kanan, atau yang disebut dengan equilibrium. C. Brainstem. Terdiri dari 4 bagian, yaitu otak tengah. Otak tengah mengandung banyak serabut saraf yang fungsinya terkait dengan beberapa refleks yang terintegrasi di dalam otak tengah. Pons. Di atas modula oblongata terdapat pons, berbentuk seperti punggungan anterior. Pons berisi pusat pernafasan dan mengatur ritme pernafasan dengan modula oblongata. Modula oblongata memiliki fungsi penting yang sentral untuk sistem kerja jantung atau mengatur detak jantung, sistem vasomotor atau mengatur vasodilatasi, dan sistem pernafasan yang mengatur ritme pernafasan. Sistem limbik secara keseluruhan membantu mengatur perilaku emosional dan dinamika motivasi. D. Ventricle. Ventricle adalah rongga di otak yang berisi 4 ruang, 2 ventricle lateral, yaitu ventricle pertama dan kedua, selanjutnya ada ventricle ketiga dan ventricle keempat. Ventricle diisi dengan cairan cerebrospinal atau CSF dan dilapisi dengan sel ependymal bersilia. E. Meninges dan cerebrospinal fluid. Meninges atau selaput otak adalah jaringan ikat yang menutupi otak dan sumsum tulang belakang. Terdiri dari 3 lapisan, yaitu dura mater, arachnoid mater, dan pia mater. Hubungan psikologi kognitif dan neuroscience kognitif. Yang pertama adalah kebutuhan untuk menemukan bukti-bukti fisik yang mendukung struktur pikiran yang bersifat teoritis. Yang kedua, kebutuhan para ilmuwan neuroscience untuk menghubungkan penemuan-penemuan mereka dengan model-model fungsi otak dan kognisi yang lebih komprehensif. Yang ketiga, sasaran klinis untuk menemukan korelasi antara patologi otak dan perilaku atau simptom. Selanjutnya, yang keempat, meningkatnya keterlibatan fungsi-fungsi neurologis dalam model-model yang menggambarkan kinerja dari pikiran. Kelima,
Upaya para ahli komputer untuk membuat simulasi kognisi manusia dengan mengembangkan piranti lunak yang mampu berperilaku seperti otak manusia. Terakhir, berkembangnya teknik-teknik yang memungkinkan para ilmuwan untuk mengintip ke dalam otak manusia dan mengungkap struktur serta proses yang belum pernah terlihat sebelumnya. Berikut adalah beberapa peralatan para ilmuwan neuroscience yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ada EEG atau elektroencephalograph, adalah rekaman-rekaman tentang frekuensi dan intensitas listrik otak yang hidup. Biasanya direkam di sebuah periode yang relatif lama. Yang kedua yaitu CT atau computer tomograph, adalah proses yang dilakukan oleh komputer yang menghasilkan struktur otak 3 dimensi di media gambar X-ray datar atau 2 dimensi. Yang ketiga yaitu PET atau position imaging, berfungsi untuk memindai penggunaan glukosa di dalam otak menggunakan tampilan 3 dimensi yang diberi kode-kode berwarna dan mendapatkan informasi melalui fungsi otak. Selanjutnya, yang keempat yaitu MRI atau fMRI. Pemindai magnetic resonance imaging ini merupakan jenis pencitraan medis yang menggunakan medan magnet untuk menghasilkan gambar suatu organ di dalam tubuh. Yang kelima, ada magnetoencephalograph, adalah alat pemindai elektromagnetik yang bekerja untuk mendeteksi aktivitas pada otak. Selanjutnya ada TMS, digunakan bersamaan dengan imaging atau EEG. Yang terakhir ada microCT. Kegunaannya sama seperti CT tetapi diperuntukkan untuk menghasilkan tampilan secara 3 dimensi dari struktur yang sangat kecil. Itu tadi penjelasan singkat mengenai cognitive neuroscience. Semoga video ini membantu. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!